Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Apriansyah, NPM 2355-2011-86, Prodi Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan melakukan tugas project UAS untuk mata kuliah Deep Learning. Adapun materi kali ini yaitu analisis dan klasifikasi gambar menggunakan CNN dengan web aplikasi Orange. Nah, yang pertama-tama di sini kita akan melakukan pengumpulan data. Di sini data yang kita gunakan yaitu dataset hewan. Nah, di sini ada 3 data, yaitu folder yang pertama foto anjing, dan yang kedua folder burung, dan yang ketiga ada folder kucing. Di setiap data tersedia 10 set foto data hewan. Baik, yang berikutnya kita buka langsung ke aplikasi Orange. Di sini yang paling utama yaitu kita karena menggunakan dataset image atau gambar. Di sini kita akan melakukan option, lalu add on, dan lalu di sini kita centang atau aktifkan image untuk menginstal dan lalu OK. Karena berhubung saya di sini sudah menginstal, sudah aktif, dan berikutnya yang kita lakukan yaitu kita masukkan import image. Karena sini ada elemen yang paling bawah import image, ada paling bawah di image analytics. Kita tarik langsung ke sini. Yang berikutnya image embedding. Nah, untuk yang berikutnya di sini kita tarik dari image import image ke image embedding. Oke, yang berikutnya data sampler. Data sampler ada di transport. Sini dari image kita tarik ke sampler. Dan yang berikutnya neutral network. Ini ada di model. Kita tarik dari sampler ke neural network. Nah, untuk yang berikutnya yaitu prediction. Untuk prediction ada di evaluate. Sini dari data sampler ke prediction, dan dari neural network ke prediction. Untuk yang berikutnya adalah confusion matrix. Untuk confusion matrix ada di sebelah dari prediction tadi. Kita susun tulisan jelas. Tarik dari prediction ke configuration matrix. Dan yang terakhir yaitu image viewers. Nah, di sini yang paling pertama yaitu kita import dataset. Kita kembali di klik ini, lalu kita cari di mana datasetnya, folder, lalu select folder. Cek loading, lalu kita reload. Oke, itu di image bending seperti ini. Untuk data sampler
kita buat di 80, dan untuk stratifi sampel kita centang, lalu sampel data. Oke. Untuk network tampilannya seperti ini, dan untuk prediction seperti ini hasilnya. Lalu configuration matrix. Nah, di sini untuk hasilnya, untuk aktualnya dan prediction. Di sini ada total 24. Sini kita bisa menentukan untuk di image viewer kita bisa menampilkan kucing. Kalau untuk menampilkan burung kita pilih di burung, lalu ke image viewers. Untuk yang berikutnya saya akan menjawab 4 soal dari ujian ini. Yang pertama soalnya jelaskan perbedaan berdasarkan antara dataset training, data latih, dan dataset tes atau data uji dalam konteks praktikum ini. Mengapa penting untuk memisahkan kedua dataset tersebut? Dan yang nomor 2 soalnya, sebutkan 3 widget utama yang Anda gunakan dalam proses pemodelan CNN atau ekstraksi fitur, pelatihan, dan pengujian. Jelaskan fungsi spesifikasi masing-masing widget dalam bentuk kerja Anda. Yang ketiga, berdasarkan hasil configuration matrix Anda, berapa akurasi keseluruhan model yang didapatkan? Manakah kelas hewan yang paling baik diprediksi oleh model, dan kelas mana yang paling sering Anda prediksi jika ada? Apa peran CNN pada wedge image embedding? Mengapa tidak melatih CNN dari awal dengan hanya 30 gambar? Baik, di sini saya akan menjawab untuk soal tadi. Yang pertama, dataset training digunakan untuk melatih model neural network, sedangkan dataset digunakan untuk menguji performa model. Pemisahan untuk penting agar model tidak overfitting dan performanya lebih diuji secara objektif. Dan yang berikutnya, 3 widget utama yang digunakan adalah image embedding untuk ekstraksi fitur gambar, dan berikutnya neural network untuk melatih model klasifikasi, dan configuration matrix untuk mengevaluasi hasil prediksi model. Yang berikutnya, konfigurasi model diperoleh dari hasil konfigurasi matrix. Kelas yang paling baik diprediksi adalah yang memiliki nilai diagonal tertinggi, sedangkan kelas yang sering salah diprediksi biasanya memiliki kemiripan visual atau jumlah data yang lebih sedikit. Nah, di sini untuk datanya sama semua dan hasilnya sama semua, sehingga total dari actual dan prediction ada di 24. Untuk anjing predictionnya ada 8, burung 8, dan kucing ada 8. Dan yang berikutnya soal 4, kita jawab CNN pada image embedding berfungsi sebagai features ekstraktor. CNN tidak dilatih dari awal karena jumlah data hanya sekitar 30 gambar, dan sehingga berisiko overfitting dan kurang efektif dibandingkan menggunakan model pralatih. Baik, sekian tugas dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.